Teman-teman, saya panggil teman-teman aja ya, supaya enak, biar sama semua. Teman-teman, mari kita memberikan penghormatan kepada Sang Buddha sebelum kita mulai. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya, setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Dhammapada ayat 160. Terima samdam dhamma satyontu namo buddhaya. Ya, di sini ada teman-teman yang banyak saya sudah kenal ya, termasuk teman senior Civioli. Yang lain-lain nggak kelihatan soalnya ketutup layar slide. Oke, jadi topik kali ini survival mode ya, seperti halnya gambar gua ya, orang kita kalau lihat gambar ini kita teringat bagaimana perjuangan evolusi manusia ya, dari zaman manusia purba gitu ya, yang hidupnya di gua-gua. Nah, itu adalah mencerminkan bahwa manusia bisa survive sampai sekarang, bisa berkembang sampai sekarang itu karena ada satu sistem pertahanan hidup ya yang dijalankan. Topik ini muncul ketika suatu kali saya mengalami problem dengan laptop saya ya. Kemudian saya ingat bahwa ternyata laptop itu juga ada beberapa sistem yang bisa dipakai kalau terjadi problem ya. Nah, jadi setiap benda yang bisa tahan lama hidupnya itu memiliki sistem tertentu untuk mengatasi kerusakan atau ancaman. Contohnya di laptop itu ada antivirus namanya, untuk mencegah atau mengatasi adanya program-program yang tidak diinginkan yang berusaha mengacaukan sistem laptop. Kemudian selain itu ada safe mode ya, untuk supaya laptop ini bisa dijalankan dengan sistem yang minim supaya kita bisa melakukan satu proses, karena ketika sistemnya lengkap ternyata ada masalah gitu dengan laptopnya. Akhirnya kita bisa pilih safe mode, jadi supaya dia hanya menghidupkan sistem-sistem vital saja supaya bisa kita pakai gitu. Nah, kemudian juga ada hibernation ya, hibernasi ya, di mana di sini sistem untuk memperpanjang umur baterainya. Biasanya ketika kita sedang bermasalah dengan power, kemudian kita sedang tidak pakai sementara waktu, maka laptop ada hibernasi ya. Jadi juga sama sistemnya dengan safe mode, cuma dalam hal ini dia benar-benar hampir shutdown, hampir dimatikan tapi tidak mati juga. Jadi dia hanya, kalau ibaratnya hanya jantung aja yang bekerja gitu. Kemudian ada juga factory reset ya, di mana kita laptop ini kalau sudah lambat, sudah tidak bisa dilakukan apa-apa lagi, kita sudah nggak tahu program-program apa aja yang sudah kita masukkan sehingga itu menjadi lambat, dan kita mau cek ulang, maka kita kembalikan ke model awal ketika laptop itu baru dibeli, yang namanya factory reset, di mana semua program yang tambahan-tambahan dihapus dan hanya program inti yang waktu kita beli. Kemudian juga ada sistem upgrade ya. Jadi ada laptop yang menyediakan sistem untuk upgrade. Kemudian juga ada alat-alat pelindung ya, seperti screen protector, pelindung layar, dan pelindung-pelindung yang lain, pelindung keyboard, sehingga membuat laptop ini lebih aman jika tidak sengaja misalnya kena cairan dan sebagainya. Ini cerita tentang Dhamma, tapi kenapa jadi cerita laptop ya? Oke, kita lanjut dulu ya, sebelum nanti masuk. Nah, ini ada poin-poinnya soalnya. Begitu juga dengan HP ya, teman-teman ya.
Nah, karena saya cerita ini pasti familiar dengan teman-teman, jadi teman-teman bisa ngebayangin gitu. HP itu juga ada antivirus. Kalau suatu saat HP tiba-tiba menjadi lambat dan menjadi begitu panas, nah kita atau menjadi ada masalah hang, ya kita bisa restart ya. Restart. Kemudian juga ada file-file sampah ya, file sampah yang ada di HP juga kadang-kadang karena kita buka ini buka itu, kemudian menimbulkan file-file yang sebenarnya sudah jadi dipakai tapi masih ada di dalam HP sehingga membuat kapasitas HP-nya berkurang. Itu juga ada sistem yang untuk membersihkan. Kemudian ada baterai saver ya, untuk supaya baterainya hemat, sama prinsipnya seperti laptop tadi. Kemudian juga ada juga HP yang menyediakan sistem untuk di-upgrade ya, untuk dinaikkan. Tujuannya supaya sistem yang sudah lama ini ditambahkan sistem baru yang sudah diperbaiki sehingga HP-nya bisa mengikuti perkembangan zaman. Kemudian juga ada alat-alat pelindung ya seperti pelindung kaca dan pelindung layar dan lain-lain. Sama seperti peralatan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, setiap insan yang bisa hidup lama, yang bisa bertahan hidup ya, itu tentu juga memiliki sistem untuk bisa mengatasi kerusakan atau ancaman terhadap kehidupannya gitu. Seperti kita tahu bahwa apalagi di masa sekarang ya, di masa pandemi ini, sering kali kita dengar ya kekebalan tubuh harus bagus dan sebagainya, harus minum vitamin kekebalan tubuh dan lain-lain. Nah, ya benar bahwa sistem kekebalan tubuh ini merupakan bagian dari sistem pertahanan diri kita ya. Dan sistem kekebalan tubuh ini tentu setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah dan sebagainya. Dan itu dipengaruhi dari mana? Ya, dari masa lalu, dari karma masa lalu, dari karma masa lalu mengkondisikan fisik kita ketika lahir itu sistem kekebalan ada yang bagus, ada yang kurang, dan juga dipengaruhi juga oleh masa kini ya. Karena masa kini dalam arti perilaku, perbuatan, kemoralan itu mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita, dan itu merupakan satu paket ya, bukan cuma dari masa lalu aja. Lalu juga ada sistem pembuangan ya. Pembuangan kalau misalnya manusia ya dan beberapa makhluk hidup ya, itu juga ada melalui keringat ya, melalui buang air besar, buang air kecil, itu sistem pembuangan. Bisa bayangkan ketika tidak ada sistem pembuangan, tubuh kita akan penuh dengan sampah gitu ya, dan kita tidak akan bisa beraktivitas dengan normal, dengan optimal, karena kita akan sulit untuk menampung sampah yang akan terus menumpuk setiap saat ya, karena kita ada masuk benda ke badan kita, dan ketika dalam prosesnya menghasilkan sampah-sampah yang sudah tidak berguna tapi tidak kita buang. Itu juga sistem ini juga berlaku juga di mana-mana, yang tadi saya bilang bahwa di benda-benda ya, contohnya misalnya rumah. Saya pernah ngalamin ketika rumah saya kebanjiran, padahal tidak ada banjir, tidak ada hujan, tapi kebanjiran. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata karena waktu itu kurang perhatian terhadap sistem pembuangan ya. Pada saat itu ternyata ada sistem pembuangan tidak yang mampet gitu ya, tidak yang mampet, dan ketika itu tidak dicek ya. Jadi sistem pembuangan ini harus kita maintain, harus kita cek, harus kita evaluasi setiap saat ya. Sama seperti sistem kekebalan tubuh. Jadi supaya tidak terjadi masalah ketika tidak akan terjadi masalah yang akan mengganggu atau membuat kita menderita gitu. Nah, dan itu adalah proses untuk pembelajaran juga. Kemudian apalagi yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh, yaitu istirahat ya, tidur ya. Seperti halnya kita lihat nih gambar di samping ini ya, tidur. Nah, di sini kita lihat bahwa, bentar, saya kecilkan dulu supaya kelihatan.
Di sini kita lihat bahwa bayi juga perlu istirahat ya untuk bertumbuh ya. Kita semua pernah jadi bayi gitu kan. Nah, kita bisa tumbuh sampai sekarang karena ada sistem kekebalan tubuh yang saat itu yang cukup krusial, cukup penting, yaitu istirahat ya. Dan bayi pada saat masih bayi itu istirahatnya banyak. Nah, di situ membuat badan kita ada waktu untuk healing. Begitu juga ketika orang lagi sakit ya. Untuk supaya sistem kekebalan tubuhnya meningkat, dia perlu istirahat lebih banyak gitu. Supaya ada proses healing, proses untuk menyembuhkan diri sendiri. Istirahat cukup ini juga memberikan kesempatan supaya tubuh bisa istirahat dari berbagai kesibukan duniawi ya. Karena ketika kita cukup banyak kesibukan duniawi, tentu energi kita akan terkuras. Semua yang keluar dari panca indera kita yang kita pakai itu akan menguras energi kita. Dan kalau energi kita terkuras, tentu kita akan kurang energi di dalam badan kita dan akan lebih rentan terhadap serangan-serangan berbagai kuman, polusi dan lain-lain. Kita akan lebih gampang, kita akan lemah kekebalan tubuh kita. Nah, tapi kemudian kita juga perlu tahu bahwa istirahat seperti apa yang kita lakukan ya. Apakah kita istirahat dengan tetap memegang HP gitu kan. HP pun perlu di airplane mode, perlu di off supaya baterainya awet, supaya onderdilnya bisa tahan lebih lama. Seringkali yang terjadi kita melihat mungkin teman-teman di sini tidak seperti itu ya, tapi di luar itu banyak yang udah bahkan tidur pun HP tetap aktif ya. Dan itu mengurangi usia si HP ini juga akan memberikan polusi buat diri kita berupa radiasi yang tidak baik gitu. Jadi artinya kita juga perlu perhatikan tidur seperti apa yang perlu kita lakukan. Hibernasi ya. Kalau tadi contoh laptop hibernasi, di makhluk hidup juga, di beberapa makhluk hidup juga ada proses hibernasi ya. Seperti misalnya makhluk-makhluk di daerah kutub ya, ketika lagi terjadi musim dingin berkepanjangan, mereka tidak keluar di dalam sarangnya dan melakukan hibernasi. Artinya hanya mengaktifkan beberapa sistem tubuh aja, sedangkan yang lain-lain tidak dipakai sama sekali. Tujuannya supaya mereka punya cukup energi untuk bisa melewati musim dingin itu. Dan pada saat setelah selesai musim dingin, mereka bisa aktivitas lagi. Saya pernah dapat satu permainan sulap, yaitu lalat ya. Ternyata lalat juga ada hibernasinya dia. Jadi dia ketika dalam keadaan dingin sampai membeku itu seperti lalat sudah mati. Tapi ketika kemudian terjadi proses hangat lagi, dari es tidak menjadi hangat, dia hidup lagi. Nah, di dalam aktivitas kita sebagai manusia, salah satu cara untuk mengurangi semua kondisi kegiatan tubuh, menghemat energi, hanya yang vital yang berproses itu yaitu melalui meditasi. Kenapa nggak tidur? Nah, pertanyaannya, kalau tidur itu apakah benar-benar tidurnya berkualitas? Ada orang yang setelah bangun tidur kok kayaknya capek, malah lebih capek, karena berarti tidak berkualitas. Nah, meditasi ini kita berusaha untuk secara aktif menyadari pikiran kita sehingga menghasilkan proses yang bisa lebih menghemat energi. Kemudian kenapa perlu hemat energi? Karena kita setiap hari akan selalu menghabiskan energi untuk berbagai aktivitas kita. Bahkan menonton pun itu mengeluarkan energi. Jadi kita perlu juga memahami energi kita supaya tidak terlalu boros. Terus kemampuan adaptasi ya. Kemampuan adaptasi ini juga merupakan bagian dari proses untuk bisa kita survive ya. Seperti kita tahu dinosaurus yang begitu kuat, begitu gagah,
tidak bisa survive karena tidak mampu beradaptasi. Dan beberapa makhluk hidup bisa beradaptasi dari zaman purba sampai sekarang, termasuk manusia. Manusia pun kemampuan adaptasinya luar biasa. Dia bisa hidup di dalam air, bisa terbang di udara, ya, karena kemampuan adaptasi manusia luar biasa. Upgrade diri, ya teman-teman ya. Itu juga bagian dari sistem. Tadi seperti tadi laptop ada laptop yang punya sistem untuk bisa upgrade ya, sehingga dia bisa ikuti perkembangan zaman, ada perlu kapasitas lebih dan sebagainya menyediakan. HP juga begitu. Tapi ada juga yang tidak. Nah, kalau yang tidak ya sudah, berarti dia hanya bisa dipakai terbatas gitu. Nah, teman-teman kita juga bisa mengupgrade diri. Kalau kita nggak menyediakan diri kita untuk bisa upgrade, maka kita akan jadi orang terbatas. Kita tidak akan bisa punya kemampuan untuk mengikuti perkembangan zaman. Ya. Seperti contohnya dalam Tipalata Nikajataka. Di sini menceritakan Rahula ya, yang punya kemampuan untuk upgrade diri. Nah, untuk bisa mengupgrade diri tentu perlu belajar ya, perlu belajar. Dan proses belajar ini akan terus terjadi. Bukan berarti bahwa saya di sini sudah lebih lama hidupnya dan sebagainya, kemudian saya berhenti belajar. Enggak. Bisa cek sama Pepin, sama Caca gitu ya. Bagaimana saya setiap hari terus belajar hal-hal baru, belajar terus meskipun kadang-kadang perlu waktu lebih atau di sela-sela kesibukan dan juga di sela-sela usia kan ya. Tapi proses belajar itu nggak pernah berhenti, termasuk juga belajar dhamma. Ya. Nah di sini saya lanjutkan di Tipalata Nikajataka ini. Waktu itu Rahula terakhir sebagai seekor rusa dan papanya terakhir sebagai pamannya ya, pamannya yang ahli dalam pertahanan diri ya, pamannya ini. Jadi papanya Rahula sebagai pamannya di masa lalu gitu. Nah Rahula rusa kecil ini kemudian belajar sama pamannya bagaimana pertahanan diri, bagaimana bisa meloloskan diri dari perangkap maupun bahaya. Dan setelah dia belajar dengan rajin, dia latihan sampai bisa, kemudian suatu saat dia pergi mencari makan. Ketika dia pergi mencari makan, tiba-tiba dia terperangkap oleh perangkap pemburu ya. Kakinya kejepit dan dia tidak bisa kabur. Dia berteriak-teriak, dia kaget dan sedih, nangis gitu ya. Tapi kemudian karena dia pernah belajar dan dia pernah berlatih, akhirnya dia mencoba mempraktekkan ilmu yang dia sudah pelajari dalam kondisi bahaya itu. Jadi rusa kecil ini kemudian membuat dirinya seakan-akan sudah mati lama ya. Dia membuat perutnya kembung, kemudian dia nafas dia melalui hidung atas dia stop, dia lewat nafas bawah, dia bikin badannya itu tertutup pasir dan daun-daunan, dia bikin kepalanya terkulai lemas sehingga lalat dan burung gagak pun mulai mencium bahwa ini sudah jadi mayat gitu. Dan ketika pemburunya datang, pemburunya melihat kondisi si rusa kecil yang mayat, yang kelihatan seperti mayat ini, wah ini kelihatannya nih sudah seharian ini rusa dari pagi nih, kelihatannya sudah lama. Saya harus segera mengolahnya, kalau tidak ini akan tidak bisa saya makan lagi. Kemudian si pemburu ini melepaskanlah dia punya perangkap dan kemudian dia mencari kayu bakar. Ketika dia mencari kayu bakar, langsung rusa ini yang memang sudah sadar dari awal kan, langsung dia melihat perangkap dilepas, segera dia
bangun dan kabur. Nah, pada saat itulah dia selamat. Jadi teman-teman, proses upgrade diri ini jangan tunggu bahaya. Jangan tunggu ketika dibutuhkan, ya teman-teman ya. Terus belajar, terus mengikuti perkembangan, belajar hal baru. Kita nggak akan tahu suatu saat itu akan dipakai di mana. Tapi kalau misalnya ternyata ada kondisi seperti rusak kecil ini, kita nggak akan panik. Kita sudah tahu caranya. Ya, termasuk di sini saya juga menyarankan untuk teman-teman yang belum pernah latihan meditasi, ikutilah. Kita nggak pernah tahu. Mungkin saat ini kita belum terlalu kelihatan perlu, tapi suatu saat itu akan sangat membantu hidup kita. Nah, kurva belajar di sini tentu di dalam Buddhis kita ada kenal Sutta Mayapanya, Cinta Mayapanya, dan Bhavana Mayapanya. Yaitu proses dari mendengar, belajar, baca, dan sebagainya. Kemudian cinta ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini terjadi proses untuk menyesuaikan apa yang sudah kita pelajari dengan kenyataan di lapangan. Dalam hal ini juga bukan cuma proses penyesuaian apa yang kita sudah pelajari, di sini juga melibatkan perasaan, melibatkan emosi, ya. Mungkin kita pada saat lagi belajar sudah mengerti, sudah paham, oh ini begini cara jalannya, begini cara. Tapi ketika lagi praktek di lapangan, itu tidak melulu hanya ilmu yang terjadi. Kita melibatkan emosi, keserakahan, kebencian, kesombongan, itu bercampur aduk di situ. Teman-teman seperti saya waktu dulu pernah belajar bela diri, ya, saya menemukan ada orang-orang yang baru bisa beberapa gerakan kemudian menjadi sombong, menjadi akhirnya menunjukkan dirinya bahwa dia bisa dan sebagainya. Tapi karena sebelum waktunya, belum begitu lancar, kesombongan itu kadang-kadang membuat orang ini jadi celaka gitu. Ya, jadi disitulah cinta Mayapanya berperan. Bagaimana kita belajar ini, kita melibatkan kita punya emosi di situ. Nah, ketika misalnya saya waktu belajar setir mobil, sama, mungkin Pepin juga pernah ngalami setir mobil. Di situ proses udah tahu teorinya, dikasih tahu begini-begini, tapi proses ketika lagi nyetir itu ketakutan, kesombongan, semua itu bercampur aduk di situ. Nah, bagaimana kita membuat diri kita tenang? Bagaimana membuat diri kita, oke, ini yang saya harus hadapi. Saya harus tenang, saya harus sabar. Nah, proses di sini cinta Mayapanya. Dan Bhavana Mayapanya adalah yang berkaitan dengan meditasi, berkaitan dengan kita memproses pikiran kita menjadi pikiran yang lebih baik. Dan karena akar setiap perbuatan kita dipengaruhi oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita nggak kita benahi, maka perbuatan kita pun akan selalu mengalami kesalahan-kesalahan. Ya. Nah, apalagi yaitu proses menghadapi berbagai ancaman. Ada orang yang pertahanan dirinya dengan berjuang untuk menghadapi itu. Ya, mungkin teman-teman pernah dengar cerita bagaimana ketika terjadi kebakaran, orang yang tidak bisa ngangkut lemari, biasanya tiba-tiba bisa angkut lemari, ya, bisa dibawa keluar karena mungkin lemari ini dianggap penting gitu, atau angkat beban orang yang berat itu biasanya awalnya mungkin susah, pada saat itu dia bisa ngangkat korban supaya bisa keluar dari kebakaran. Nah, itu karena ada pertahanan diri kita yang ketika saat itu melihat ini hal yang penting, semua energi badan kita yang biasanya kita pakai untuk makan, untuk nonton, untuk apapun, semua difokuskan untuk menyelamatkan orang, benda gitu yang pada saat itu menghadapi bahaya gitu ya. Tapi ada juga yang ketika sudah dilakukan tidak selamat dan itu membahayakan hidup dia kemudian melarikan diri, ya. Jadi fight or flight, melarikan diri. Apakah itu baik?
pada saat kondisi genting baik, tapi kalau misalnya itu terjadinya kegentingan sudah selesai, tapi kemudian pikiran ketakutannya terus berada di situ, sehingga itu membuat dia stres, itu menjadi tidak baik. Saya lanjutkan teman-teman bahwa kita ibaratnya sebuah puzzle ya. Teman-teman mungkin dari kecil sudah pernah kenal namanya puzzle gitu ya. Sampai sekarang pun ini bahkan orang dewasa pun masih suka main puzzle. Cuma tingkat kesulitannya menjadi beda-beda. Ada Pak, waktu kita kecil mungkin puzzle cuma 9 kotak disusun ya. Kemudian makin lama makin bisa dibikin lagi yang lebih kompleks, jumlah kotaknya lebih banyak, dan jumlah bentuknya juga mungkin jadi berbeda-beda lagi ya. Bahkan ada yang sampai mungkin ribuan puzzle ya untuk menyusun sebuah gambar gitu. Dan di masa sekarang dari zaman sesuai perkembangan zaman juga bentuk puzzle juga banyak lagi. Ada yang bentuknya kayak ini namanya apa ya, saya lupa. Mungkin teman-teman juga familiar sama bentuk ini ya. Ada yang bentuk kotak, segitiga dan sebagainya untuk membentuk sebuah keseragaman. Nah, kita di dalam kehidupan ini seperti puzzle. Kita menyusun hidup kita kan, teman-teman ya. Ada yang menyusun karirnya supaya baik, ada yang menyusun supaya kesehatannya baik, ada yang koneksinya, hubungannya dengan sesama, dengan orang tua, keluarga, teman dan sebagainya supaya baik. Ada juga yang menyusun kehidupannya supaya baik. Dan kalau kita pikir-pikir, kelihatannya banyak sekali puzzle-puzzle yang harus kita susun supaya baik gitu, supaya membuat hidup kita lebih bahagia. Dan proses menyusun puzzle ini tingkat kerumitannya beda-beda teman-teman. Ada yang gampang, ada yang mudah, ada yang juga lebih sulit gitu. Itulah yang kenapa di sini kita perlu terus untuk berjuang. Tentu Sutamayapanya ya, kita perlu tahu apa itu gambaran yang ingin kita tuju ya. Karir seperti apa, kesehatan seperti apa, kehidupan seperti apa yang kita tuju. Kita harus punya gambaran dulu kan. Kalau enggak, bagaimana kita bisa nyusun puzzle kalau nggak ada gambaran? Ya enggak? Ini jangan-jangan ketika kita susun kita nggak ada gambaran jelasnya, jadi salah gambarnya, jadi berantakan. Ketika sudah ada gambarannya, kita mulai. Nah, di sini Sutamayapanya kita belajar ilmu ya. Ilmu dhamma, ilmu kehidupan, di sini kita belajar. Supaya kita tahu ada gambarannya ke arah mana. Terus juga Cintamayapanya ya, teman-teman. Di mana kita mulai melatih. Oh, udah dapat gambarannya nih begini. Kita udah pelajari polanya, bentuknya. Kita susun, ketika kita susun salah. Kita punya keyakinan ini begini bentuknya. Salah. Kemudian karena kita beberapa kali salah, timbul keraguan dalam diri kita. Ya kan, emosi itu bermain di situ kan. Timbul keraguan kita. Kemudian kayaknya saya nggak bisa. Nah, nggak bisa ya kita coba hal yang lebih sederhana. Oke, jangan sampai ratusan dulu. 5 dulu, 10 dulu, coba dulu. Nah, itulah kehidupan kita seperti itu. Dan ini merupakan bagian dari Sutamayapanya kita. Ya, Cintamayapanya, Bhawana. Setiap makhluk hidup mempunyai proses yang berbeda-beda ya. Jadi teman-teman, setiap teman-teman pun mempunyai keunikan yang berbeda-beda. Unik bukan berarti lemah ya. Kalau kita lihat seekor kura-kura, kalau kita lihat dari kacamata kelinci, kura-kura ini lemah dalam berjalan gitu, lambat sekali. Tapi tidak bagi kura-kura, dia mempunyai pertahanan diri yang berbeda dengan kelinci. Memang betul, dia kalau ditangkap dia bisa gampang ketangkep karena nggak bisa lari kencang seperti kelinci. Tapi dia punya cangkang yang kuat untuk melindungi diri dia dari serangan makhluk hidup lain. Nah, kalau kelinci kelebihannya kemampuan larinya yang cepat gitu kan. Ikan juga kemampuan dia untuk bertahan hidup di dalam air. Ikan nggak mungkin bertahan hidup dalam darat, tapi
tapi dia bisa bertahan hidup dalam air. Kera juga begitu. Jadi kita jangan menilai ikan dari seberapa lincahnya dia bisa memanjat pohon. Dia salah, karena kemampuan dia berbeda dalam bertahan hidup dibanding makhluk hidup lain. Sama seperti juga teman-teman, kemampuan bertahan hidupnya itu tentu berbeda-beda. Ada yang bisa langsung mengerti, ada yang butuh waktu lebih lama, tapi pasti bisa selama mau mencoba, mau berusaha. Bahkan orang cacat pun yang mempunyai organ-organ yang tidak lengkap dibanding kita bisa lihat teman-teman di berbagai cerita bahwa mereka pun bisa survive ya. Salah satu yang cukup saya senangi yaitu cerita Helen Keller gitu ya, di mana dia buta tuli, tidak bisa berkomunikasi, bagaimana dia bisa akhirnya berjuang dan bisa lulus kuliah dari proses itu. Karena selama kita mau mengevaluasi, mau memahami diri kita, pasti saja ada kelebihan-kelebihan lain yang kita miliki. Ya, dalam hal ini tadi saya sudah singgung bahwa tantangan dari sistem pertahanan diri ini yaitu adanya perasaan, ya. Perasaan di sini yaitu emosi, takut, serakah, benci, khawatir, dan lain-lain, ya. Dan ini membuat kita misalnya lagi makan tidak terkendali, sembarangan, tidak teratur, mau cepat-cepat gitu. Itu bisa melemahkan sistem pertahanan diri kita. Kenapa? Karena badan kita yang sudah didesain, gigi kita untuk mengunyah, lambung kita untuk memproses lebih lanjut, tiba-tiba mendapat asupan yang begitu tidak terkendali, sehingga energi yang tadinya dipakai sewajarnya menjadi berlebihan, dan itu mengurangi sistem pertahanan tubuh kita. Dan kadang-kadang ini juga emosi ini yang tidak kita manage, kita kelola dengan baik, juga akan membuat kita bisa salah mengambil keputusan, ya. Kita udah belajar nih, faktanya, datanya seperti ini. Kalau terjadi seperti ini, maka ini yang dilakukan. Kalau terjadi seperti ini, maka ini jangan dilakukan. Tapi ketakutan kita akan kehilangan, misalnya, waduh, kayak contoh waktu pandemi ya, masker ya, begitu naik tinggi, orang udah panik, gimana nih, masker, cepat-cepat beli, akhirnya sampai naik tinggi pun dibeli. Dan ketika itu ternyata turun harganya, ya, karena adanya kepanikan, adanya ketakutan membuat orang sudah tidak lagi melihat ada alternatif apa untuk bisa bertahan diri, gitu kan. Sehingga akhirnya waktu itu terjadi kepanikan. Kurangnya sati sampajanya. Jadi di sini berkaitan dengan emosi ini. Kalau kita punya perhatian yang cukup, ya, itu juga bisa menyelamatkan hidup kita. Meskipun kita mungkin saat itu emosinya nggak begitu terpengaruh, tapi perhatian kita kurang karena saking mungkin banyaknya yang hal yang kita urus, hal yang kita perhatian kita menjadi kurang, sehingga ada hal-hal kecil yang semestinya tidak perlu terjadi kita lewatkan, ya, seperti yang tadi saya ambil contoh, ada lubang, pernah rumah dimasukin tikus di masa lalu, ya, masuk tikus. Karena kenapa? Ada lubang-lubang di dalam rumah yang kurang mendapat perhatian, ya, pada saat itu, sehingga lubang kecil ini menjadi masalah besar ketika akhirnya keluarga tikus masuk ke dalam rumah. Dan itu butuh proses yang cukup lama untuk membuat mereka keluar lagi. Tapi disinilah tantangannya, ya. Ketika kita perhatiannya cukup, maka kita akan bagus. Maka itu salah satu dari bawah nama yang panjang ini untuk melatih sati ini, perhatian ini. Terus sampajana, yaitu
perhatian disertai dengan kebijaksanaan ya. Jadi, oke, kita lanjut ya. Diikuti dengan di sini saya ambil contoh, misalnya salah melihat. Yang dikiranya tali ternyata ular ya. Jadi karena mungkin kita punya indranya kurang begitu kelihatan atau lingkungannya terlalu gelap, perhatiannya kita kurang, itu juga bisa mempengaruhi. Sehingga akhirnya dianggapnya tali yang bisa menyelamatkan hidupnya, ternyata ular yang berbahaya. Salah menilai ya. Yang dikira itu buah mangga ternyata racun ya. Contoh di dalam kisah Palajataka. Pada saat itu ada sebuah pohon yang mirip sekali sama mangga. Jadi dia punya bentuk pohonnya, buahnya, wanginya semua mirip seperti mangga. Namun banyak korban yang berjatuhan di daerah situ. Dan penduduk lokal di situ memang sengaja tidak memberitahu bahwa itu bukan buah mangga, bahwa itu buah beracun. Karena mereka penduduk lokal ini mau mencari keuntungan dengan cara ketika terjatuh korban, harta bendanya diambil oleh penduduk lokal pada saat itu. Hanya Bodhisatta lah yang bisa selamat beserta rombongannya. Karena kenapa? Bodhisatta mempunyai sati sampaja. Dia pada saat itu sudah pelajari daerah itu. Dan kemudian ketika lagi berjalan melewati daerah itu, pengikutnya juga mulai terpengaruh. Oh, itu pohon mangga enak nih buahnya nih. Udah jalan begitu panjang ya, sehingga kadang-kadang udah kelelahan melihat buah yang begitu ranum, wangi lagi, udah kepengen aja diambil. Tapi Bodhisatta perhatiannya bagus dan juga pengetahuan kebijaksanaannya juga ada saat itu melarang. Sehingga mereka akhirnya selamat melewati tempat itu, selamat hidupnya dan selamat harta bendanya. Berbicara tidak pada waktunya juga ini bisa menjadi tantangan dari sistem pertahanan diri ya. Karena kalau kita berbicara tidak pada waktunya, itu bisa membahayakan hidup kita. Seperti halnya dalam Kokalika Jataka, di mana ada seekor burung tekukur yang menitipkan telurnya di sarangnya burung gagak. Nah, akhirnya burung gagak mengira telur dia, dipelihara lah sampai akhirnya menetas. Ketika menetas, anak burung ini mengeluarkan suara burung tekukur yang berbeda dengan burung gagak. Dan burung gagak ini sadar bahwa ini bukan anak dia. Burung gagak ini kemudian melempar melempar dari sarangnya gitu. Dan akhirnya anak tekukur ini meninggal. Ini dikisahkan karena dan pada saat itu Bodhisatta sebagai penasehat raja, dan melihat kejadian itu Bodhisatta memberikan nasihat kepada rajanya. Inilah akibatnya ketika kita terlalu banyak bicara dan juga tidak melihat waktu, gitu. Sehingga ini akan berbahaya. Terus lingkungan ekstrim juga mempengaruhi sistem pertahanan diri kita ya. Suhu, polusi, kebakaran ya. Dan itu pertahanan diri kita. Tapi hebatnya tadi saya bilang bahwa manusia di berbagai lingkungan yang ekstrim pun ada gitu. Berarti kan ada kemampuan untuk bisa menyesuaikan diri. Nah ini cerita dari Bodhisatta. Jika di dekat sebuah desa tumbuh sebatang pohon yang tidak sulit untuk dipanjat, menjadi jelas bagiku, tidak perlu aku buktikan lebih jauh untuk mengetahui. Tidak ada buah yang bermanfaat yang bisa tumbuh. Ya ini tanya yang muncul pada saat Bodhisatta melihat pohon mangga yang beracun. Di kehidupan yang lampau, ia yang bijaksana dan penuh kebaikan sangat ahli dalam buah-buahan. Terus di dalam Kokalika Jataka, Bodhisatta menyampaikan
ke raja, mereka yang berbicara tidak pada waktunya akan berakhir seperti anak burung tekukur ini. Orang bijak selalu menjaga ucapannya dengan cermat, tidak berkata dengan ceroboh. Sebelum berkata, ia memikirkannya terlebih dahulu. Nah, ini merupakan hal yang patut kita renungkan ya teman-teman ya. Apalagi tambahan dari sistem pertahanan diri. Ya, kita perlu peralatan bertahan hidup ya. P3K, apalagi ketika waktu itu saya ikut naik gunung ya. Wah, itu alat bertahan hidup itu harus ready gitu. Kita harus sudah bisa mengukur berapa jam sampai ke puncak. Apa saja yang perlu kita siapkan ya. Ya tentu kita nggak bisa membawa semua peralatan kebutuhan hidup kita. Kita harus bawa yang minimal harus ada gitu ya. Obat-obatan lah kalau misalnya kita punya sakit tertentu. Nah, ya. Kemudian pengingat ya. Itu juga tambahan dari sistem pertahanan diri. Ya, kalau kita misalnya alarm ya. Alarm tanda bahaya, kita juga misalnya alarm bangun pagi dan sebagainya. Ketika kita makan atau berobat itu ada ngingatin ya. Kalau sekarang canggih pakai HP. Tapi kadang-kadang juga perlu kalian minta yang ingatkan ya. Untuk kita terhindar dari bahaya. Kamu tuh bicaranya dijaga. Kayak contoh tadi, bodhisatta kepada raja gitu kan. Nah itu pengingat. Kemudian terus menebarkan bibit kebajikan. Ini bagian dari sistem pertahanan diri kita. Karena pertahanan diri kita juga menjadi lemah atau kuat karena karma kita juga berpengaruh di situ. Pelindung tambahan, itu backup system. Contohnya, ketika misalnya gagal, kita masih bisa menyalurkan data penting kita ya. Kita udah tahu nih, waduh, udah mulai bermasalah nih laptop. Ya kita backup system ke hard disk eksternal, ke tempat lain, ke drive ya. Supaya kalau benar-benar kita sudah mencoba merestart, kemudian factory reset dan sebagainya, ini tidak bisa kembali, malah makin parah, atau memang usianya sudah uzur, sudah tua, sehingga nggak bisa diapa-apain lagi, kita masih ada backup data yang selamat yang bisa kita pakai di tempat lain. Sama seperti juga di dalam proses kehidupan kita ya. Teman-teman, saat ini teman-teman kuat, sehat ya. Perlu backup data. Backup data kita apa? Backup data kita yaitu kita perlu terus membina batin kita. Itu backup data kita. Kenapa? Karena batin yang bagus, yang berkualitas, itu akan kita bawa di kehidupan berikutnya. Kehidupan berikutnya itu sangat ditentukan oleh kualitas dari batin kita. Jadi jangan, saya cukup prihatin ya sama banyak sekali berita-berita tentang kasus bunuh diri gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini saya dengar di beberapa tempat ada yang merasa sudah tidak punya harapan hidup. Udah dah, lebih baik saya akhiri hidup saya gitu kan. Nah itu sangat prihatin. Kenapa? Karena dia membuat satu kualitas batin yang dia akan bawa di kehidupan berikutnya untuk gampang menyerah. Dan itu akan membuat hidup dia makin menderita. Sedangkan kita tahu bahwa kita bisa sampai sekarang karena ada survival mode dari sejak bayi, ya. Untuk terus kita mencoba jatuh bangun. Teman-teman pasti dalam kehidupan sehari-hari alami tidak ada yang namanya proses untuk bertumbuh itu lancar, nggak ada. Ada jatuh bangunnya, ya. Jadi saya ambil satu contoh. Jika kita gagal bertahan diri itu bagaimana? Jika kita gagal bertahan diri, ya batin kita harus kita jaga. Seperti halnya dalam cerita Ratu Samawati. Ratu Samawati ini dia pada saat itu beserta dayang-dayangnya dikurung di dalam sebuah ruangan dan di sekelilingnya sudah dipasang api.
oleh Ratu Megia yang cemburu dengan dia, yang kesal dengan dia, dengan Ratu Samawati, mau dibunuh. Ya, dipasang api sehingga mereka terkurung api, nggak bisa keluar. Dan pada saat itu Ratu Samawati yang sudah jadi umat Buddha yang sudah terlatih beserta dayang-dayangnya, kemudian karena sudah mencoba cara untuk bisa keluar nggak bisa, akhirnya mereka memutuskan untuk meditasi saat itu. Dan di akhir hidup mereka banyak yang mencapai kesucian juga. Ya. Jadi ketika akhirnya sudah nggak bisa lagi bertahan diri, jaga batin kita. Itu sangat penting. Dan proses untuk jaga batin ini bukan muncul saat kita lagi dalam keadaan bahaya. Harus dilatih supaya terbiasa. Oke. Sebelum masuk kesimpulan, silakan mungkin ada yang mau bertanya. Baik, langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya Romo ya. Iya, silakan. Modana kepada Romo Fendi atas dhamma sharingnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Satu. Oke, sekarang kita masuk di sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh langsung open mic atau dengan mengetik pertanyaan di chat, dan nantinya panitia akan bantu bacakan. Q&A saya buka selama kurang lebih 15 menit. Jadi bisa dimulai sekarang. Bila ada yang ingin bertanya, bisa diketik di kolom chat atau langsung open mic aja. Romo, aku mau tanya. Sebelumnya Modana dulu, karena telah disampaikan materi yang cukup berbobot ya untuk hari ini. Mau tanya seputar survival, kalau seandainya kita udah mencapai rock bottom atau misalnya kondisi di mana kita udah di bawah gitu, misalnya udah stres banget nih, atau misalnya kalau mahasiswa anak-anak sekolah kan dia stres nih sekolah dan lain-lain, terus udah benar-benar nggak ada motivasi, capek gitu, itu cara kita supaya bangkit lagi dan balik lagi ke kondisi yang motivated gitu, caranya gimana? Anggaplah kondisinya nggak ada temen gitu, atau mungkin temennya lagi sibuk. Ada nggak sih cara kita biar sendiri bisa balik ke state di mana kita termotivasi gitu, dan buat bisa melanjutin mencapai goal kita? Kira-kira kamu ada sharing yang bisa disampaikan terkait hal itu? Oke. Terima kasih pertanyaannya, Bepin. Ya, jadi kondisi seperti kita, mungkin saya akan kasih satu perbandingan yang mirip-mirip ya. Misalnya tadi Pepin bicara tentang kita kondisinya sudah demotivasi dan sebagainya, sudah tidak ada. Ada juga itu perbandingan yang serupa seperti orang yang saya sudah berusaha itu, kenapa kok gagal melulu gitu kan? Kenapa kok kayaknya banyak sekali kesalahan yang saya lakukan terus gitu kan? Misalnya, saya sudah bikin tapi ini salah, bikin ini salah. Selalu sering salah ambil keputusannya. Atau hasil yang diharapkan selalu tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu mirip seperti orang ketika lagi sakit. Ya. Ketika lagi sakit, dia mau bekerja terganggu gitu. Entah dia pilek-pilek terus, entah dia kemudian masuk angin dan sebagainya, terganggu sehingga dia tidak bisa bekerja dengan baik atau dia tidak bisa beraktivitas dengan baik. Nah, pada saat itu yang dilakukan yaitu istirahat. Istirahat untuk memulihkan diri. Ya. Manusia itu badannya bukan cuma badan, tapi ada batin dan jasmani. Seringkali banyak orang di luaran yang cuma taunya jasmani doang. Oh, badan gue lagi sakit nih, baru istirahat. Padahal batin juga perlu istirahat. Batin juga perlu dicas gitu. Perlu dikasih energi, ya. Perlu mendapat energi yang cukup, ya. Nah, kalau badan mengalami masalah, kita gampang tahu gitu kan. Kita gampang, oh iya, gue lagi lapar nih dan sebagainya, terus makan. Tapi kadang-kadang kalau batin yang sedang bermasalah, kita
tidak begitu menyadari karena batin tidak kelihatan. Dan kepekaan kita itu harus dilatih untuk bisa memahami batin kita. Seringkali ketika kita tidak meluangkan waktu yang cukup, kita menjadi kurang peka terhadap batin kita yang tidak kelihatan itu gitu. Dan seperti tadi saya cerita bahwa pikiran kita itu kalau kita nggak latih kepekaan terhadap kondisi pikiran kita bisa berakibat ambil keputusan salah, kemudian juga kelihatannya menjadi tidak termotivasi dan sebagainya. Pertama itu ya, jadi perlu istirahat, perlu untuk berhenti bukan berhenti total, berhenti sejenak untuk recharge energi. Seperti halnya badan kita perlu berhenti, jangan terus-menerus dipakai, energinya habis, kita nggak ada kesempatan untuk recharge. Seperti alam ini bumi ini mengajarkan juga, pohon yang ditebang-tebang tanpa ada kasih kesempatan untuk bibit bertumbuh akan jadi bahaya, akan jadi bencana, gitu kan? Karena bibit belum cukup waktu untuk bertumbuh, ditebang. Penebangan berlebihan tanpa ada kesempatan untuk regenerasi itu berbahaya buat alam ini. Begitu juga dengan hidup kita. Kasih kesempatan regenerasi untuk batin kita bertumbuh dan juga badan kita regenerasi juga bertumbuh. Karena kita semua punya kehidupan yang terus anicca, proses. Dalam diri kita kalau kita lebih peka, badan kita ini proses mati hidupnya banyak loh. Nah pertanyaannya, kita mau hidupnya lebih baik nggak, gitu kan? Kan maunya kita semua begitu, mati hidupnya lebih baik. Itu yang pertama ya, Kevin. Yang kedua, kita mesti lihat yang kita mau tuju itu apa. Tadi saya ibaratkan puzzle kan tadi ya. Gambaran besarnya itu apa yang mau kita tuju. Seringkali ketika gambaran besarnya kita nggak jelas ya, termotivasi nggak untuk nyusun puzzle? Malah pusing, di awal udah pusing gitu. Ini mau arahnya kemana ya? Jadi perlu ada gambaran besar yang jelas dulu yang mau kita tuju. Sehingga kalau terjadi intrik, terjadi masalah, terjadi hambatan yang begitu sulit, kita nggak berhenti. Karena kita sudah punya gambaran besar. Nah kalau saya ambil contoh di dalam jalan Buddha Dhamma misalnya gitu. Gambaran besarnya apa? Kita menjadi umat Buddha. Mencapai nibbana. Kenapa mencapai nibbana? Kenapa itu penting? Nah itu perlu jelas di situ. Karena kita nggak mau lagi menderita, gitu. Kita mau benar-benar bahagianya sejati, gitu. Seperti apa? Harus jelas di situ. Bahagia sejati seperti apa? Nah kalau itu sudah jelas gambaran besarnya, mau ikut organisasi terjadi apa? Maksudnya, gue sudah banyak berbuat baik, tapi kok gue disalah-salahin misalnya kayak gitu. Nggak berhenti. Karena itu faktor eksternal itu hanya pelengkap. Kita sudah tahu gambaran besarnya. Wah, saya sudah susun puzzle, tiba-tiba kok ada teman datang berantakin puzzle yang saya susun. Kita nggak berhenti. Kenapa? Kita bisa susunan karena kita sudah ada gambaran besar yang kita lihat. Nggak apa-apa diberantakin, saya bisa susun lagi. Tapi kalau nggak ada, stres kita. Wah, gue udah susun sampai segini, diberantakin. Pusing nih, saya mau dari mana lagi gitu kan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Sangat-sangat menjawab. Terima kasih, Romi. Sama-sama, Pepin. Ya, silakan. Ada pertanyaan dari Tante Violi.
Romo, slide karir kesehatan ada 2 poin. 2 poin itu apa ya? Tanyanya seperti itu. 2 poin maksudnya yang tadi di-share ya? Karir, kesehatan, terus 2 itu apa ya? Koneksi ya? Koneksi. Oh, Koneksi sama kehidupan. oke, koneksi dan kehidupan. Wow, materi hari ini luar biasa. Terima kasih Civioli. Perlu dicatat ya. Jadi memang betul itu permasalahan kita itu kita tidak menduga apa yang akan hadir, apa yang akan menjadi gelombang badai kehidupan kita ke depan. Kalau kita tidak mempersiapkan dengan baik pada saat ini, kita akan terombang-ambing, hidup akan labil. Ini dahsyat sekali. Banyak yang mengalami, saya juga mengalami hal ini ketika pandemi itu luar biasa. Baik keluarga saya, saudara saya, sahabat-sahabat saya, lingkungan saya yang sangat amat tidak terduga. Karena saya menghadapi ini, menghadapi kondisi yang sangat berat pada teman dekat saya. Siapa sangka punya uang berlimpah tapi biasanya dilayani. Tapi saat ini ada uang segunung, tidak ada seorang pun yang bisa melayani kita, biarpun kita sanggup membayar. Ini luar biasa. Merinding, tangis pun tidak bisa kita bayar. Kedukaan, kesulitan, kehancuran saat itu tidak bisa kita bayar dengan uang. Ya, apa yang disampaikan Romo hari ini adalah landasan fondasi menjadi pedoman hidup yang harus kita tangkap, kita pelajari, menjadi bekal hidup. Saya bersyukur, mulai dari kecil saya tuh selalu mencari, seorang pencari dan pengamat ya. Jadi saya selalu mengamati, oh kalau orang hidupnya seperti ini kenapa ya? Kalau ini orang miskin kenapa ya? Kalau ini orang jadi pintar dan terkenal, bagaimana ya? Nah ini yang disampaikan Romo adalah susunan ya. Susunan seperti puzzle tadi itu, yuk kita susun hidup kita. Mulai dari zero, mulai dari nol. Ini betul banyak orang runtuh kehidupannya, runtuh bisnisnya, runtuh karirnya, semua runtuh. Tak terbayangkan ketika pandemi tidak ada satupun orang bisa mengelak tantangan ini, badai ini. Semua orang rata kena. Nah ini satu contoh Romo. Saya terkaget-kaget. Teman saya ini orang cukup kaya. Nah, ketika dia telepon saya, Violi, tolong saya. Ada nggak kenalan dokter? Saya bilang ada. Coba saya usaha. Ketika saya telepon, dokter itu mengatakan semua tempat tidak ada. Semua UGD tidak ada, apalagi ICU. Mau bayar berapapun tidak ada. Terus oke. Saya tolong carikan, dibantu satu dokter karena ini SOS teman papa saya. Kemudian dengan berjalannya waktu begitu cepat, papanya akhirnya dibawa sampai ke Bogor mencari rumah sakit. Tidak ada satu rumah sakit pun yang bisa menolong papahnya. Dengan 3 supir di dalam mobil, diiringin 2 mobil iring-iringan keluarga. Saya selalu kontak. Men, papa ada di mana sekarang? Saya udah dapet dokter nih. Wah, papa ada di Bogor, katanya cari rumah sakit. Waduh, dokternya menunggu nih jam sekian. Waduh, gimana nih kejar-kejaran? Nah, uang ada, karma baik pun harus ada. Terkondisi ya, Romo ya. Jadi karma baik sudah dapat dokter, tapi papanya ada di Bogor, dokter sudah ada. Setelah papanya balik ke rumah,
kondisi semakin melemah. Terus tolong Violi, bantu saya cari ICU. Telepon lagi ke dokter. Dokter bilang, ada ICU, itu baru saja 2 orang yang masuk ICU. 1 malam atau 3 malam habis berapa? Ratusan juta katanya. Ratusan juta akhirnya meninggal. Nah, betapa merinding saya itu sampai gemeteran juga ya menghadapi ini. Papanya kemudian saya sibuk dengan urusan lain, dapat kabar meninggal di rumah. Meninggal di rumah, cari rumah duka. Tidak ada satu pun rumah duka yang tersedia. Coba bayangkan. Akhirnya tanya lagi, Violi di mana nih? Papa saya di rumah duka, mau cari peti, cari apa coy? Waduh, saya bilang saya tidak terbayangkan, semua rumah duka menolak. Akhir at the end, papanya di rumah, dibeli peti taruh di rumah dengan debatan ke RT RW yang luar biasa, dimasukkan sendiri, dirawat, dimandi sendiri jenazah papanya di rumah. Nah, kemudian kremasi di mana? Juga tidak ada tempat kremasi. Uang ada, uang kaya, dia punya duit. Akhirnya apa yang terjadi? Papanya dikremasi ke Bandung. Bayangkan, tanpa ada seorang pun anak yang mendampingi. Uang tidak ada artinya. Nah, ini suatu permainan, perlombaan hidup, persaingan hidup, tantangan hidup yang begitu dahsyat. Ini dia, Romo. Apa yang disampaikan Romo, saya mengharapkan anak-anak mencatat dan mempelajari. Mendengar ya, tadi Romo katakannya, mencintai Dhamma ini. Mendengar, belajar, praktek. Ini sangat-sangat penting untuk diri kita sendiri. Selain penting untuk diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, sahabat kita. Betul. Ini sebuah pelajaran yang luar biasa ya. Saya banyak belajar, saya juga tidak selalu mendengar siapa yang menyampaikan ini, selalu saya mendengar. Hanya mendengar. Jadi kita setelah mendengar, kita bisa ketika mendapat tantangan, kita recall, memanggil kembali memori kita, apa yang tersimpan dalam diri kita. Inilah menjadi strategi dan landasan fondasi pedoman hidup kita. Oh, ketika kejadian seperti ini, saya mengeluarkan nih peluru-peluru kebajikan, kebenaran dalam diri kita ini. Oh, ini yang harus saya lakukan. Saya harus seperti ini. Nah, ini dia. Luar biasa talk hari ini. Berbahagialah kepada anak-anak ya di sini ya, anak-anak saya semua ya. Ini luar biasa. Ini sangat luar biasa ya. Jadi tolong dicatat, mungkin di-share kali ya materinya. Saya share slide-nya. Semua nanti menjadi catatan. Saya selalu mencatat seperti ini ya. Apa yang disampaikan para Romo, catat, saya tempel di meja belajar, meja kerja. Buat apa? Mengingatkan saya kembali. Selalu saya tulis ulang, padahal itu pelajaran itu atau pengetahuan itu akan berulang-ulang saya catat. Kenapa? Karena kebiasaan saya seperti menyusun pasal tadi ya, Romonya menyusun, terus mengingatkan saya kembali, be aware lagi, ini seperti ini prosesnya, seperti ini perjalanannya, seperti ini. Baik, terima kasih Anomo Damna Romo. Ya, terima kasih sharingnya dari Ci Violi. Ini menambahkan apa yang tadi saya sampaikan mengenai salah satu aspek ya yang untuk bertahan hidup, yaitu kalinamita ya, Ci Violi ya. Di mana kalinamita ini orang-orang di sekeliling kita ketika kita berada dalam kondisi bahaya dan sebagainya itu membuat kita semakin menderita atau mensupport kita gitu.
Saya jadi ingat ceritanya yang di bukunya Dr. Mentimo ya. Ada satu kisah ibu-ibu yang suka ngasih air kepada para bante gitu ya, sehingga dia dikenal menjadi sebagai ibu pembawa air minum gitu. Dia sering berbuat baik, tapi meninggalnya terakhir di alam yang yang rendah gitu. Karena pada saat menjelang detik-detik kematiannya, dia teringat dengan salah satu keluarganya gitu ya, sehingga dia menjadi sedih. Tapi kemudian Kalenamita di sini para biku dan juga keluarganya terus untuk membaca parita saat itu, dan juga sampai juga ada 49 hari dan sebagainya. Dia terselamatkan dari alam derita itu, karena pada saat itu dia mendengar parita yang dia sudah sering dengar, dan membuat dia mudita cita, dia kemudian bergembira, dan pada saat itu dia terbebas dari alam kelahiran rendah, pindah ke kelahiran yang lebih baik gitu. Jadi alarm sebagai alarm dan juga membantu kehidupan kita, Kalenamita itu juga salah satu yang tadi Chief Yoli sampaikan. Terima kasih sharingnya. Mungkin ada lagi? Iya, Romo ya. Kenapa? Termasuk koneksi ya. Iya, koneksi ini adalah kita mau koneksi yang seperti apa, kita mau hubungan yang seperti apa, itu susun puzzle. Tapi yang tadi Kalenamita itu masuk di bagian dari ini yang saya masukkan di sistem pertahanan tubuh, di sistem pertahanan hidup ya. Ini tambahan dari sistem pertahanan diri Kalenamita. Karena itu kan faktor luar ya, faktor luar, tapi mempengaruhi pertahanan diri kita. Karunamita, Kalenamita. Oke. Mungkin ada lagi, silakan. Buat pertanyaan yang terakhir di kesempatan kali ini, karena adanya keterbatasan waktu, mohon pengertian ya teman-teman. Pertanyaan terakhir dari teman kita, Bro Alex. Nah, Bro Alex ada nanya, bentar aku lihat dulu, tadi ada scroll ke atas. Romo, saya ingin tahu bagaimana caranya kita mengendalikan diri kita yang terkadang suka emosi. Mungkin Romo ada yang bisa di-share terkait hal ini? Oke, bagus sekali pertanyaannya Bu Alex. Ya tentu ini jadi bagian dari proses pembelajaran cinta mayapanya tadi. Ketika kita sudah belajar dari ilmu apapun ya, ilmu agama, ilmu di bidang yang kita sedang geluti ya, itu pada saat dihadapi dengan kenyataan emosi bermain pasti. Pertama, kita perlu sadari bahwa emosi itu sedang terjadi. Seringkali orang tidak meningkatkan kesadarannya, sehingga ketika dia marah, dikasih tahu temannya, kamu marah. Enggak, saya nggak marah gitu ya, padahal dia lagi marah gitu kan misalnya. Nah, itu harus, kesadaran itu harus ditingkatkan, kita harus sadar bahwa kita sedang marah. Yang kedua, ketika emosi sedang naik, sebaiknya kita jangan melakukan apa-apa. Sebaiknya kita diam, jangan berbicara, jangan melakukan aktivitas apapun pada saat itu. Ya, kita tenangkan diri kita dulu, karena seringkali yang keluar dari pembicaraan kita, yang keluar dari tindakan kita pada saat kita sedang emosinya buruk atau negatif, itu berakibat tidak baik ya. Jadi ini satu saya sering cerita ini yang tentang kaisar bersama burung elangnya ya. Jadi kaisar ini mempunyai burung elang yang sangat dia sayangi, dia pelihara dari sejak kecil sampai besar, dan burung elang ini menemani dia pergi kemanapun ketika dia berburu. Pada saat itu dia karena saking asiknya dia berburu, nah ini emosi dia bermain, happy, asik. Keasikan juga itu bisa berbahaya. Bukan cuma bicara marah ya. Dia saking keasikannya berburu, dia
dia pergi berburu sampai dia lupa bahwa dia sudah terpisah dari pasukannya. Dan dia sampai lupa bahwa ini hutan dia sudah tidak kenal, hutannya jalannya mana, jalan keluar. Gitu. Dan pada satu dia mau balik, kan nggak ada komunikasi, nggak bisa. Dia mau balik nggak bisa. Akhirnya dia cari-cari, dia air minumnya sudah mau habis. Dan berjam-jam dia tidak bisa minum, airnya udah habis. Dia pergi mencari minum sumber air. Pada saat itu burung elang kesayangan dia yang dari jauh tiba-tiba menukik dan membuat air minum dia tumpah. Teman-teman coba bayangkan berada pada kondisi sudah berjam-jam tidak minum, haus sekali, kemudian botol airnya ditumpahkan sama teman, emosi nggak? Bisa emosi ya, rata-rata emosi. Nah, itu pun terjadi sama Kaisar. Tapi Kaisar ini berpikir, ini elang kesayangan saya, mungkin dia nggak sengaja, ya kan? Kemudian dia ambil air lagi, ditabrak lagi botol airnya dan jatuh tumpah lagi. Mulai Kaisar berpikir, wah ini burung elang ini mau bunuh saya nih. Sekali lagi dia lakukan itu, saya akan bunuh dia dulu. Akhirnya dia ambil air lagi, benar aja ketika dia mau minum ditabrak lagi botol airnya, dan pada satu Kaisar menghunus pedangnya ke burung elang tersebut. Dan Kaisar ini kemudian berusaha ngambil air, karena botol airnya itu jatuhnya di dekat mata air. Dia mendaki, ketika dia melihat di mata air itu ada ular beracun yang sangat berbisa yang barusan mati di sana. Jadi air yang mau diminum Kaisar itu air beracun. Dan burung elang ini tahu dari atas, dia melihat. Tapi Kaisar itu tidak tahu. Dia cuma tahu burung elang ini ingin membunuh dia, ingin mencelakai dia. Kaisar itu sangat menyesal dan dia bilang, sejak saat ini saya tidak akan melakukan apapun pada saat saya sedang emosi. Karena ini adalah kehilangan terbesar saya, burung elang kesayangan saya yang dia niatnya nolong saya karena saya emosi, saya tidak menyadari bahaya. Ya. Jadi ini seringkali juga saya bawa cerita, ini juga seringkali menjadi pengingat buat saya. Saya kadang-kadang juga ada emosinya. Saya kadang-kadang juga bisa marah. Tapi disinilah saya belajar. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat temannya lagi diam ya, jangan mungkin dia lagi emosi saat itu. Kasih kesempatan dia untuk diam dulu. Mungkin bisa menjawab. Ya itu tadi, cinta Mayapanya, bawana Mayapanya. Jadi tiga tahap ini nggak bisa jalan sendiri-sendiri, harus beriringan. Bawana Mayapanya ini kelola batin, supaya kita nggak gampang emosi. Selain dicinta Mayapanya tadi, bawana Mayapanya juga harus kita latih. Ya, mungkin bisa menjawab.